tinggal berapa hari lagi? 8 hari lagi ya, ini hari ke-22 ya. Jadi kita akan membahas tentang mata kuliah teori organisasi publik. Ya. Sebelumnya saya akan menerangkan tentang itu seperti yang pembelajaran yang minggu kemarin kita sudah berbagi menjadi beberapa kelompok untuk diskusi pada minggu yang akan datang ya. Jadi pada saat ini saya akan menerangkan tentang rencana pembelajaran semester atau disingkat dengan RPS ya. Yang pertama adalah tentang capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu adalah tentang organisasi, administrasi, manajemen, birokrasi, kemudian perilaku organisasi, lingkungan organisasi termasuk dengan budaya organisasi. Kemudian yang kedua adalah mengorganisasikan atau merencanakan, menyusun anggaran, mengalokasikan sumber daya, melaksanakan dan evaluasi kegiatan. Kemudian dari capaian pembelajaran itu muncul menjadi CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa memiliki kemampuan memahami konsep dasar organisasi dan sejarah tentang teori organisasi. Jadi fokus kita adalah tentang teori organisasi, bukan tentang kebijakan publiknya, tapi teori organisasinya. Nanti akan diperluas Anda belajar tentang teori organisasi sendiri itu sama perilaku itu di semester 4, ini semester 2 ya. Kemudian selanjutnya adalah siswa mampu menggambarkan dan menjelaskan kinerja organisasi. Siswa mampu menggambarkan dan menjelaskan tentang teknologi organisasi. Kemudian siswa mampu untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang jejaring dan lingkungan organisasi. Jadi intinya adalah organisasi. Nanti akan saya jelaskan tentang organisasi hubungannya dengan manajemen, boleh coba ya, organisasi dengan budaya organisasi dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah kita masuk ke perkuliahan kita, yaitu tentang teori organisasi sektor publik. Sudah tidak asing lagi nama saya kan? Kemudian RPS-nya untuk pembelajaran tadi adalah kita ambil satu yang paling poin. Itu adalah siswa mampu mendalami pengertian tentang teori organisasi sektor publik. Sedangkan capaian pembelajaran dari sebagai itu tadi kita ambil satu, yaitu tentang siswa mampu memahami beberapa pendekatan untuk mengenali teori organisasi sektor publik. Kemudian sub CPMK-nya adalah mencatat konsep dasar organisasi sektor publik. Kemudian yang kedua adalah mendefinisikan ciri-ciri dan ruang lingkup sektor publik. Penjelasan RPS mungkin cukup ini ya, cukup ini saja mungkin yang Anda. Nanti untuk pertemuan berikutnya baru kita bahas yang selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, dan ini adalah mata kuliah ini 3 SKS untuk 16 kali pertemuan. Setiap pertemuan adalah 50 menit ya. Dengan dosen menjadi indikator pengajaran, kemudian tujuan pembelajaran, rencana pembelajaran, dan metode pembelajaran. Nah, tidak ada pertanyaan tentang ini ya? Oke? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke makalah kita tentang kuliah kita, yaitu apa itu teori organisasi publik. Anda sudah tahu teori itu apa, kemudian organisasi itu apa, organisasi publik apa. Organisasi sendiri, saya mau tanya tentang organisasi. Organisasi itu apa, Mas? Ya, organisasi.
Organisasi adalah wadah atau sekumpulan orang yang disatukan dengan tujuan yang bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ya boleh. Ada pendapat lain? Kemudian kalau organisasi seperti itu bedanya dengan manajemen apa Mas? Kalau manajemen itu dapat dikatakan sebuah kegiatan di dalam organisasi tersebut. Ya. Bahwa manajemen adalah proses pengendalian, pengorganisasian agar mencapai tujuan dari suatu kegiatan tersebut. Ya. Contohnya apa? Contoh di dalam sebuah organisasi saya ambil contoh dari OKP yaitu HMI. Di situ di dalam organisasi itu seandainya di bulan Ramadan di organisasi tersebut ingin mengadakan kegiatan, contohlah kita bagi-bagi takjil atau berkah Ramadan. Nah sebelum kita mengadakan kegiatan tersebut kita akan melakukan manajemen dari kegiatan tersebut, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan. Itu adalah bagian dari manajemen untuk mencapai dari kegiatan tersebut, yaitu bagi-bagi takjil di bulan Ramadan. Mungkin itu. Jadi organisasinya HMI tadi ya, wadahnya. Jadi organisasi itu wadahnya, kalau manajemen adalah kegiatan. Tapi kita tetap fokus ke organisasinya karena kita berbicara tentang teori organisasi. Kemudian lanjut tentang teori organisasi publik ya, kita langsung mengarah ke fokus kita, yaitu teori organisasi merupakan sebuah teori yang digunakan untuk mempelajari proses kerjasama yang dilakukan oleh antar individu. Hakikat kelompok yang ada di dalam individu dalam mencapai tujuan, serta berbagai cara yang ditempuh dengan menggunakan teori yang dapat menjelaskan bentuk tingkah laku. Jadi bentuk tingkah laku, perilakunya ya, seperti memotivasi seseorang. Jadi agar misalnya seseorang mau berusaha, mau mendirikan suatu usaha, jadi kita motivasi dulu. Jadi optimis, jangan dimotivasi, nanti tidak akan berhasil karena Anda orang misalnya orangnya kurang gesit. Nah, tapi kita motivasi optimis, semoga Anda berhasil, seperti itu. Jadi yang mau berusaha juga mantap ya, juga semangat ya. Dalam merupakan proses kerjasama di sebuah organisasi. Jadi kerjasama itu kalau satu orang namanya kerjasama bukan? Berapa orang? Ya, 2 orang atau lebih ya kerjasama. Selanjutnya organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasi pada kepentingan publik, maka organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba. Jadi tidak mencari keuntungan. Organisasi pemerintah tidak mencari keuntungan. Seperti kita membuka warung. Ngambil berapa? Misalnya beli 100, kita jual 105 atau 110, itu mencari keuntungan. Itu bukan organisasi publik ya, itu organisasi swasta. Jadi proses manajemen tetap berjalan dalam organisasi sektor publik. Selanjutnya, itu ada pendapat ilmuwan, karena kita belajar itu harus para ahli ya, harus berpegangan pada ahli. Nanti Anda buat skripsi harus ada pendapat dari para ahli, dari bukunya siapa, pengarangnya siapa. Jadi jangan pendapat Anda sendiri, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Pengertian teori organisasi menurut Lobis dan Hussein ya pada tahun 2017 ini, sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mengenai mekanisme kerjasama antara 2 orang atau lebih yang dilaksanakan secara sistematis dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Kemudian dari Stephen Robin ya mengemukakan pengertian teori organisasi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari mengenai struktur serta desain organisasi. Teori organisasi, nah ini menunjuk ke teori organisasi ya, menunjuk pada berbagai aspek deskriptif. Deskriptif itu artinya penggambaran,
digambarkan. Kalau Anda nanti penelitian tentang sifatnya kualitatif adalah deskriptif kualitatif. Kalau misalnya Anda nanti kuantitatif, Anda bertemu dengan angka-angka. Kalau ini bertemu dengan argumen Anda, tergantung argumen Anda gimana. Kita lanjutkan. Nah, ciri-ciri organisasi publik itu satu, tidak mencari keuntungan, dimiliki oleh publik, kepemilikan tidak dalam bentuk saham, keputusan berdasarkan konsensus. Jadi keputusan adalah berdasarkan rapat terlebih dahulu, baru kita ambil suatu keputusan. Tidak mencari keuntungan. Contohnya apa? Organisasi yang tidak mencari keuntungan. Perusahaan apa? Contoh organisasi sektor publik tidak mencari keuntungan. Contohnya adalah organisasi pemerintah, yayasan. Banyak yayasan yang kita ketahui tentang yayasan jantung misalnya. Kemudian yayasan apa lagi? Yayasan? Nah, panti asuhan itu tidak mencari keuntungan ya sebenarnya. Ya sebenarnya memang tidak mencari keuntungan. Dia itu apa? Anak-anak asuhnya. Tapi sekarang karena banyak bantuan, macam-macam kadang disalahgunakan. Itu oknum. Kalau teorinya di organisasi publik, sektor publik itu tidak mencari keuntungan. Kemudian organisasi kesehatan. Organisasi keagamaan. Contoh organisasi keagamaan itu apa? Contoh organisasi keagamaan. Apa? Organisasi keagamaan yang berhubungan dengan keagamaan apa? Nah, basis ya, ada basis boleh juga. Kemudian IBI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Nah, IBI itu sering mengadakan misalnya penyaluran tentang alat-alat solar. Nah, misalnya siapa yang membutuhkan alat solar yang masih pantas pakai kita kumpulkan, kemudian kita salurkan kepada yang berhak. Masjid kecil itu biasanya mukenanya kadang tidak ada, kadang ada 2 atau 1 aja sudah kotor sekali ya, tidak pantas, tidak layak lagi. Anda boleh juga berbuat seperti itu. Misalnya Anda ke suatu tempat, ke suatu daerah, mampir ke musola, kemudian mukena Anda ditinggal di situ. Nah, bagus sekali. Itu akan amalnya akan mengalir terus karena dipakai ya. Kalau misalnya sajadah kan kita tinggal di mana tempat yang sudah murah itu. Kalau memang dia sudah banyak bersih-bersih mungkin sudah berlebih itu ya. Tapi kalau masjid-masjid kecil kayak musola, musola itu biasanya tidak ada. Seperti kita tadi sholat di sini aja, ya, terbatas dengannya terbatas kampus kita. Kita lanjutkan. Ya ini. Contoh tipe produk organisasi publik dan organisasi bisnis ya. Barang fisik tipe produknya. Kemudian organisasi publiknya apa? Kita membuat KTP, kita membuat paspor. Kemudian kalau yang berhubungan dengan infrastruktur adalah pembuatan jalan, pembuatan jembatan, pelabuhan, apalagi. Kalau di darat namanya tempat untuk di darat, infrastruktur yang di darat yang dibuat pemerintah, contohnya apa? Terminal ya. Kalau pesawat namanya bandara. Kalau kapal namanya pelabuhan. Kalau kereta api namanya stasiun. Ada yang belum pernah naik kereta api? Ya.
Kalau di sini dari Linggo sampai Palembang ada kereta api ya. Kalau di Jawa itu banyak dari Jakarta ke Jogja itu 24 jam. Ya. Kemudian bidang jasa, produk jasa adalah tentang pelayanan pajak, perayaan hari ulang tahun RI. Kalau berkaitan dengan tempat, misalnya taman rekreasi, itu tidak berorientasi profit. Kemudian kota, alun-alun, stadion. Nah, sifatnya adalah barang publik, bisa juga barang privat. Ya. Contoh yang organisasi bisnis adalah misalnya handphone, TV. Kemudian tentang jasa event itu ekspedisi. Kalau event waktunya adalah bisa siaran langsung, bisa taman safari, bisa Jatim Park, waterboom. Kemudian barangnya bersifat privat, bukan barang publik. Contoh yang lain, coba contoh yang lain itu barang publik itu apa? Contoh yang lain barang publik dan contoh barang privat. Coba Mbak, contohnya yang barang publik. Ya. Itu kan milik umum ya, semuanya pun boleh masuk situ terus. Sekolah boleh. Nah, boleh juga. Kantor polisi Anda barang publik karena apa? Oh, karena untuk keamanan, seperti ya keamanan ya. Kalau yang barang privat contohnya, yang cari keuntungan. Misalnya apa? Operasi boleh. Ya. Ya. Dia sifatnya mencari keuntungan. Oh. Contohnya koperasi mana? KSO boleh juga koperasi di RT kan ada sekarang koperasi namanya itu prakoperasi ya. Sebelum menjadi koperasi namanya prakoperasi. Baru nanti 20 orang atau lebih baru menjadi koperasi. Syarat koperasi adalah 20 orang atau lebih mempunyai usaha. Walaupun usahanya hanya simpan pinjam ya. Baik, kita lanjut. Kita lanjutkan, berikutnya adalah perbedaan organisasi publik dan organisasi bisnis. Faktor tujuan. Tujuannya adalah organisasi publik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi bisnis mencari keuntungan. Contohnya dari Mbak itu tadi. Siapa Mbak namanya Mbak? Mbak Fiona tadi mencontohkan tentang organisasi publik itu tentang rumah sakit. Nah, rumah sakit itu untuk umum, semuanya boleh masuk, tidak dipilih. Oh ini yang tidak punya duit tidak masuk. Nanti urusannya. Apalagi sekarang ada BPJS ya, ada KIS. Kalau organisasi bisnis itu adalah keuntungan. Contohnya tadi koperasi boleh juga. Pendirian toko boleh juga kan. Kemudian sifat pelayanan kalau organisasi publik itu sama bagi semua warga negara yang tadi sudah saya katakan. Kemudian kalau organisasi bisnis itu didasarkan potensi atau tingkat daya beli pelanggan. Jadi yang punya duit boleh silahkan beli. Yang tidak punya duit ya diam saja ya. Kemudian wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan itu sama dengan wilayah kekuasaan negara. Kalau di seorang gubernur lingkungannya adalah satu provinsi. Nah, mungkin itu tentang teori kita udah kesimpulan. Kemudian kita lanjutkan untuk berikutnya, nanti pertemuan berikutnya kita tentang ruang lingkup, tentang teori administrasi publik.
ya, sektor publik. Nah, sebentar saya absen sebentar, mungkin ada yang itu ya. Dwi Apriliani, ada? Ada. Deki Sapetro, ada. Sri Rahayu, ada. Tiara Abreu yang izin tadi ya, yang izin ya. Kemudian Ilmiwati, hadir. Kemudian Arif Sulaiman, ada? Oh ya ada. Aldo Himian, ya. Hengki Sakyadi, ada? Tidak masuk? Oh, tidak masuk. Gita Farera, hadir. Nah, mungkin itu ada tadi yang izin, 2 orang izin, kemudian ada yang nggak masuk, nggak apa-apa. Yang penting 75% hadir, ya. Mungkin perkuliahan, nggak ada pertanyaan kan? Ya. Perkuliahan pada hari ini kita tutup dengan pantun. Pantunnya apa? Jalan-jalan ke Pantai Panjang. Jangan lupa minum kelapa muda. Kalau kita umur panjang, insya Allah kita masuk surga. Amin.